Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari virus corona. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Arif Abdul Haq dan teman-temanku yang kami cintai dan kami banggakan. Kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok sebagai berikut. Saya Fauziah selaku moderator dan ada teman saya yaitu Nadia Nur Amelia dan Sinta Nurizkilah. Kami ingin memaparkan materi mengenai konsep kepemimpinan pendidikan. Selamat menyimak ya teman-teman. Oke, langsung saja. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu ada pengertian kepemimpinan pendidikan. Pengertian kepemimpinan pendidikan adalah kesiapan dan kemampuan seseorang guru atau kepala sekolah, khususnya di sekolah, dalam mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Untuk pembahasan yang kedua, ada pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama adalah ada Kartini Kartono. Beliau mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi antara pemimpin dan individu yang dipimpin. Yang kedua ada tim dosen MKDK Administrasi Pendidikan IKIP Bandung mengemukakan bahwa kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk memengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar berbuat yang dapat membantu tercapainya tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada G.R. Terry yang dikutip Winardi mengemukakan bahwa leadership is the relationship in which one person or the leader influence other to work together willingly on related tasks to attain that which the leader desires. Yang artinya adalah kepemimpinan adalah hubungan di mana satu orang atau pemimpin memengaruhi orang lain untuk bekerja sama dengan sukarela pada tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemimpin. Dan yang terakhir atau yang keempat ada Handani Namawi mengemukakan bahwa ada dua pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan yang pertama adalah proses mengarahkan, membimbing, mempengaruhi, atau mengawasi pikiran, perasaan, atau tindakan dan tingkah laku orang lain. Pengertian kepemimpinan yang kedua menurut Handani Namawi yaitu adalah tindakan atau perbuatan di antara perseorangan dan kelompok yang menyebabkan bergerak ke arah tujuan tertentu. Seperti itulah materi tentang pengertian kepemimpinan pendidikan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Sinta. Kepadanya saya persilahkan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai tipe-tipe kepemimpinan. Pada materi tipe-tipe kepemimpinan ini kita akan membahas 7 poin. Poin yang pertama yaitu tipe kepemimpinan pribadi, poin yang kedua tipe kepemimpinan non-pribadi, yang ketiga tipe kepemimpinan otoriter, yang keempat tipe kepemimpinan demokratis, yang kelima tipe pseudo-demokratis, yang keenam tipe kepemimpinan paternalis, dan yang ketujuh tipe kepemimpinan menurut bakat. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas satu persatu mengenai 7 poin tipe kepemimpinan. Yang pertama ada tipe kepemimpinan pribadi. Pada tipe kepemimpinan pribadi ini, segala tindakan dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi.
Petunjuk ini dilakukan secara lisan atau langsung dilakukan secara pribadi oleh pemimpin yang bersangkutan. Jadi, pada tipe kepemimpinan pribadi ini, seorang pemimpin ini bergerak langsung pada suatu kegiatannya. Yang kedua, ada tipe kepemimpinan non-pribadi. Tipe kepemimpinan non-pribadi ini, segala sesuatu kebijaksanaannya itu dilakukan melalui bawahan-bawahan atau media non-pribadi, baik rencana, perintah, dan pengawasan. Selanjutnya, tipe yang ketiga yaitu tipe kepemimpinan otoriter. Tipe kepemimpinan otoriter ini biasanya bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti, dan tertib. Pemimpin pada tipe kepemimpinan otoriter ini menurut peraturan-peraturan yang berlaku secara ketat dan instruksi-instruksinya harus ditaati. Tipe yang keempat yaitu tipe kepemimpinan demokratis. Seperti yang kita ketahui bahwa pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan bersama. Agar setiap anggota turut bertanggung jawab, maka seluruh anggota tersebut harus ikut serta dalam kegiatan, perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian. Agar tipe kepemimpinan demokratis ini mendapatkan hasil yang maksimal, setiap anggota dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usulan pencapaian tujuan. Lanjut pada tipe yang kelima, yaitu tipe pseudo-demokratis. Pada tipe ini, pengambilan suatu keputusan dilakukan secara musyawarah, namun keputusan akhir tetap dipegang oleh pemimpin dengan mengendalikan situasi yang ada. Pada dasarnya, tipe yang kelima ini sama seperti tipe demokrasi, namun sebenarnya berjalan secara otoriter. Lanjut pada tipe yang keenam, yaitu tipe kepemimpinan paternalis. Pada tipe ini, kepemimpinan dicirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapaan dalam hubungan pemimpin dan kelompok. Tujuannya adalah untuk melindungi serta untuk memberikan arahan, seperti halnya seorang bapak memberikan arahan kepada anaknya. Lanjut pada tipe yang ke-7, yaitu tipe yang terakhir ya, tipe kepemimpinan menurut bakat. Tipe ini biasanya timbul dari kelompok orang-orang formal tempat. Mungkin mereka berlatih dengan adanya sistem kompetisi sehingga bisa menimbulkan klik-klik dari kelompok yang bersangkutan, dan biasanya akan muncul pemimpin yang mempunyai kelemahan, di antaranya yang ada dalam kelompok tersebut menurut bidang keahliannya di mana ia ikut berkecimpung. Nah, dari poin-poin di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan ini dikatakan berjalan dengan baik apabila secara fungsional pemimpin tersebut mampu berperan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Nah, berdasarkan hal tersebut, pemimpin di bidang pendidikan diharapkan memiliki tipe kepemimpinan yang sesuai dengan harapan atau tujuan, baik itu harapan dari bawahan atau dari atasan yang lebih tinggi posisinya. Dengan demikian, pada akhirnya gaya atau tipe kepemimpinan yang dipakai oleh para pemimpin, terutama dalam bidang pendidikan ini, benar-benar mencerminkan sebagai seorang pemimpin yang profesional. Pengertian pemimpin yang efektif. Seorang pemimpin yang efektif ialah pemimpin yang tidak hanya bekerja sendiri tanpa melibatkan siapapun, melainkan mampu memanfaatkan berbagai potensi yang mengelilinginya. Kepemimpinan efektif ini merupakan interaksi aktif antar komponen yang efektif. Karakteristik yang pertama, pemimpin harus peka terhadap lingkungannya, harus mendengarkan saran-saran dan nasihat dari orang-orang di sekitarnya. Karakteristik yang kedua ialah pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya. Yang ketiga, pemimpin harus bersikap dan bersifat setia kepada janjinya.
Yang keempat, pemimpin harus mampu mengambil keputusan, harus pandai, cakap, dan berani setelah semua faktor yang relevan diperhitungkan. Nah, keempat karakteristik ini bertujuan untuk memaksimalkan kinerja suatu pemimpin agar suatu wilayah atau suatu organisasi ini mendapatkan dampak-dampak positif dari kepemimpinan suatu pemimpin. Selanjutnya yaitu kepemimpinan yang efektif di era perubahan. Kepemimpinan efektif adalah keterampilan manajerial dalam pelaksanaan kerjasama. Seorang pemimpin diharapkan memiliki kecakapan teknis maupun manajerial yang profesional. Kecakapan teknis tersebut sesuai dengan bidangnya, sedangkan kecakapan manajerial menuntut perannya dalam memimpin orang lain. Keterampilan tersebut terpancar dalam tindakannya seperti menyeleksi, mendidik, memotivasi, mengembangkan, sampai dengan memutuskan hubungan kerja. Peran kepala sekolah atau madrasah dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, peranan interpersonal kepala sekolah atau madrasah, yaitu sebagai figurehead atau kepala sekolah, sebagai lambang atau simbol, sebagai pemimpin atau leader, dan penghubung atau liaison. Kepala sekolah atau madrasah sebagai lambang, ia mewakili sekolah atau madrasahnya dalam menghadiri acara-acara seremonial, baik resmi maupun tidak resmi, seperti upacara-upacara resmi di sekolah atau madrasah dan pemerintah atau swasta, menerima tamu, menyampaikan pidato-pidato, menghadiri undangan pernikahan pendidik dan tenaga kependidikannya. Satu hal yang lebih penting kepala sekolah atau madrasah sebagai lambang adalah pendidik dan tenaga kependidikan dan masyarakat luas mengamati bahwa peranan ini menentukan sukses atau gagalnya sekolah atau madrasah yang dikelolanya. 2. Peranan informasional. Menerima dan menyampaikan informasi adalah aspek terpenting bagi setiap manajer, seperti yang disarankan Mintzberg. Peranan informasional menurut Mintzberg, Stoner, dan Freeman tahun 2000 meliputi peranan sebagai monitor, diseminator, dan spokesperson. Sebagai monitor, yaitu ia mencari informasi di dalam dan di luar sekolah atau madrasah secara konstan. Informasi diperoleh antara lain melalui kontak-kontak dengan jaringan kerja, membaca buku dan hasil penelitian, dan memanfaatkan internet. Diseminator, yaitu ia mendistribusikan informasi-informasi penting kepada pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, anggota komite sekolah atau madrasah, dewan sekolah atau madrasah, aparatur pemerintah, dan masyarakat. Yang ketiga, spokesperson. Peranan kepala sekolah atau madrasah sebagai spokesperson adalah ia bagaikan menjadi seorang diplomat. Sebagai seorang diplomat, ia harus mampu berbicara dengan penuh diplomasi dan mampu membuat pendengarnya terpesona dan siap melaksanakan yang ia bicarakan. Selanjutnya, peranan desisional. Peranan desisional meliputi entrepreneur, distribuens, handler, resource allocator, dan negosiator. Kepala sekolah sebagai entrepreneur, ia kreatif dan inovatif dalam mengembangkan sekolah atau madrasahnya dengan menciptakan produk jasa pendidikan maupun memasarkan sekolah atau madrasahnya agar banyak diminati oleh masyarakat. Peran guru sebagai pemimpin.
Sebagai pemimpin dalam proses pembelajaran, guru membimbing, memberi pengarahan, mempengaruhi perasaan dan perilaku, serta menggerakkan anak didiknya untuk bekerja menuju sasaran yang ingin dicapai. Peran guru sebagai pemimpin antara lain: 1. Guru mengajar, membantu, dan memotivasi siswa untuk selalu menemukan cara memperbaiki dirinya dan dunianya. 2. Guru bermutu tidak hanya senang membantu siswa yang cerdas, tetapi juga dengan siswa yang memerlukan waktu lebih lama untuk mempelajari sesuatu fakta atau konsep. 3. Guru bermutu menciptakan iklim kelas yang kondusif bagi keberhasilan belajar semua siswa. 4. Guru bermutu memusatkan perhatiannya pada kepentingan siswa dan menumbuhkan perasaan selalu ingin tahu dan selalu ingin belajar. 5. Guru bermutu selalu melakukan persiapan lebih baik, bersikap lebih fleksibel, dan selalu mempertanyakan segala sesuatu. 6. Guru bermutu selalu berusaha memberdayakan siswanya dan memperluas pengetahuannya hingga siswa merasa memiliki daya dalam menghadapi berbagai situasi. 7. Guru bermutu mengharapkan dan berusaha agar dirinya menjadi orang yang cemerlang dan mengharapkan siswanya juga demikian. 8. Menerapkan ataupun perbaikan yang berkelanjutan berarti perubahan atau yang berkesinambungan pada diri siswa dan pada diri guru sendiri. 9. Guru bermutu berperan membuat kelasnya menjadi suatu tim untuk memecahkan berbagai persoalan.